Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada khususnya. Malam hari ini kami berdua ingin mengajak panjenengan semua untuk masuk dalam persekutuan doa keluarga. Gitu ya, Dok ya. Ini mumpung Awang sudah tidur, nah kita bisa leluasa diskusi ngobrol. Nah, oke. Tema persekutuan doa keluarga di masa Paskah ini yang pertama adalah temanya mengikuti jejaknya. Maksudnya Yesus adalah gitu ya? Jejaknya Yesus. Nah, kalau kita bicara soal mengikuti jejak Yesus, itu aku jadi teringat sebuah lagu, Nduk. Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya itu loh. Nah, karena lagu itu menurut saya kok cocok dengan tema ini, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu itu. Saya mau ikut Yesus. Apa ya mas lagunya ya? Lagunya sip, itu menyentuh hati. Udah dari lama banget ya lagu itu ya? Iya, kadang-kadang kan ada lagu-lagu bagus di himne yang kadang-kadang kita nggak ngeh kalau itu bagus gitu ya. Padahal liriknya. Tapi ini tadi bagus banget loh. Bagus. Tapi kok nganu ya, mengikut Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kok ngono ya? Kira-kira nek menderita sih nderek Gusti Yesus ora ya? Tadi mikir aku ya. Kalau pas kita enak, nderek Gusti itu kan gampang ya. Tapi kadang-kadang nek pas susah itu ya nderek Gusti ya susah juga. Dan kadang nek pas lagi menderita gitu malah jadi bikin ragu-ragu. Tenan pura ya melu Gusti pura ya. Nah, itu makanya persekutuan doa kita malam hari ini mengajak kita untuk meresapi kembali apa sih makna mengikuti Yesus gitu ya, sehingga kita bisa lebih kuat imannya, tetap nderek Gusti apapun yang terjadi di dunia ini. Oke, Nduk, kita baca dulu ya Alkitabnya. Minta tolong bacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. 55 sampai 60. Bapak Ibu di rumah juga bisa menyimaknya nggih. Monggo sareng-sareng nggih. Bahasa Indonesia. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan
Dengan perkataan itu meninggallah dia. Amin. Udah ya. Oke, nah itu saudara-saudara, itu kisah Stefanus yang kita semua pasti kenal, sering disebut sebagai martir Kristen yang pertama gitu ya. Martir itu kan artinya saksi. Jadi ia bersaksi tentang Kristus sampai titik darah penghabisan, sampai dia dihukum mati pun tetap beriman pada Kristus gitu ya. Nah, itu sangat terkenal si Stefanus itu. Iya. Terkenal dari sekolah minggu sih. Nah, betul. Nah, itu kan contoh yang hebat ya, Dok ya. Stefanus itu rela mati demi Kristus. Nah, tapi barangkali kita sebagai manusia biasa mungkin nggak sehebat Stefanus, ya nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin kita nggak sampai dilempari batu atau dibunuh seperti Stefanus, penderitaannya mas. Atau mungkin nggak sesiap Stefanus mungkin ya. Ya, kalaupun kita diperhadapkan yang sama, mungkin kita nggak sesiap Stefanus lah. Barangkali yang membuat kita imannya goyah tidak harus diancam kematian gitu ya. Barangkali kalau pas rantui duit kan kadang-kadang juga imannya goyah gitu ya. Atau pas banyak masalah lah, atau pas stres, pas padu. Adanya kapan ya padu ya? Ya tahu tapi ya, tapi rahasia. Nah itu imannya bisa goyah, atau manusia tergoda oleh macam-macam terus bisa goyah. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus dengan terlalu mudah. Nah kita ingin belajar malam hari ini saudara-saudara untuk mengikuti Yesus meskipun kita menderita. Nah di dalam bahan persekutuan doa ini ada kutipan tulisan dari seorang tokoh Bapak Gereja, seorang ahli spiritualitas, namanya itu Thomas Kempis. Diwacawi mas. Thomas Kempis, dia seorang rohaniawan keturunan Jerman Belanda yang menulis buku terkenal banget di teologi itu, namanya De Imitatione Christi. Jadi imitasi itu kan meniru. Jadi dia meniru Kristus. Bagaimana kita sebagai umat itu meniru Gusti Yesus, mengikuti Yesus dalam arti meneladani Yesus. Dia menulis begini, ini kritik yang sangat tajam menurutku. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga. Kan pengikut Yesus kadang-kadang begitu ya, pengen dimuliakan di surga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Yesus. Bener gak? Iya sih. Nah, kon dimuliakan di surga, wah senang banget loh, pengen banget. Iya. Tapi nek kon manggul salib engko dhisik. Banyak orang yang begitu. Lanjut ya. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersama Dia. Itu juga agak bener ya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Yesus. Nah, Yesus kan memang seringkali makan-makan ya, tapi puasa juga. Yesus pun puasa. Ini kan juga masa Prapaskah kan, ini puasa ya. Betul juga ya ini. Kritiknya itu betul juga. Lanjut. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Yesus. Banyak yang ikut Yesus sampai saat Ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikuti Yesus sampai Dia minum piala atau cawan kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mukjizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Jadi cuma mukjizat-mukjizat tok yang jadi fokus, wah pengen enak-enak saja, tapi nggak sampai ke salib, kira-kira begitu. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan dari Yesus. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Nah, apa yang menurutmu ini kritiknya Thomas Kempis ini? Jeru mas. Jeru banget ini. Ya bukan berarti kita sebagai orang Kristen, pendiri pun Gusti lalu nggak boleh
mengharapkan yang indah-indah dan sukacita dari Yesus ya, oke saja ya. Ini kan masalahnya kan kalau ada orang yang hanya fokus pada yang indah-indah lalu kemudian nggak mau ikut Yesus yang bagian-bagian yang susahnya itu. Padahal kan Yesus pernah berkata kalau mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi nah itu bagian itu yang seringkali orang nggak mau gitu, kayak di skip gitu. Betul. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau kita memuji, berdoa, kadang-kadang pengennya mendapatkan yang baik-baik, tapi kalau untuk ikut Yesus, meniru, mengimitasi Yesus, melayanilah, mengasihilah, berani menderitalah, berkorbanlah, itu nggak semudah itu kadang-kadang. Nah ini kan contoh Stefanus menjadi pas karena dia tetap ikut Yesus, setia, rela menderita juga bahkan sampai mati. Sampai Stefanus itu ketika menjelang kematian dia mengucapkan, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Jadi memang kalau menurutku sih membayangkan Stefanus kala itu yang memang betul-betul pasrah gitu ya, sudah pasrah berserah kepada Yesus, luar biasa, terimalah rohku kan. Bahkan di kalimat kedua, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kan mirip Yesus ya, masih mau mengampuni orang yang menganiaya. Jadi kan ini contoh orang yang derek Gusti tenanan gitu ya. Dia nggak hanya menyerahkan rohnya kepada Yesus, kepada Tuhan, tetapi juga masih ingat untuk orang-orang yang melempari dia sampai mati itu gitu. Itu kan Yesus banget gitu ya, kira-kira. Nah, aku jadi ingat seringkali ungkapan pengikut Yesus itu kan, atau penderek Gusti Yesus itu kan kemudian hanya dimaknai sebagai orang yang beragama Kristen gitu ya. Nek wong Kristen iki berarti nderek Gusti. Nek ora kuwi berarti orang nderek Gusti. Nah itu kan ya mungkin ada benarnya, tetapi perlu tinjau kembali toh. Iya. Betulkah orang-orang yang beragama Kristen itu mengikuti jejak Yesus sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan mau status gitu? Iya, betulkah saya mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh gitu? Saya pribadi gitu. Iya. Meskipun agamanya katakanlah Kristen gitu ya, mungkin belum tentu dia ikut jejak Yesus. Kan banyak juga orang Kristen yang katakanlah jahat lah, macam-macam. Ya jahat kan spektrumnya luas juga. Spektrumnya luas. Atau sebaliknya gini, orang yang mungkin di KTP-nya nggak beragama Kristen, tapi kehidupannya mengikuti jejak Yesus, penuh kasih lah, pengampun lah, menderita demi kebenaran lah dan sebagainya, itu kan janjinya kan dari Gusti meskipun dia nggak menyebut dirinya Kristen atau nggak memanggil Yesus gitu ya. Nanti ngono kuwi piye Mas? Ya ora piye-piye kuwi ya apik to. Kan Yesus kan juga menginspirasi banyak orang, tidak hanya orang Kristen kan? Iya sih. Termasuk menginspirasi misalnya Mahatma Gandhi, itu kan tokoh yang gerakan anti kekerasannya nyontoh Gusti Yesus gitu ya. Jadi memang Yesus luas. Nah kita yang Kristen mosok sih nggak mencontoh Yesus kan, barangkali bisa lebih ke situ ininya ya, penekanannya. Nah di dalam bahan PD keluarga ini juga diungkap tadi di bacaan Kisah Rasul adalah Saulus ya, Saulus yang kelak menjadi Paulus. Dan ternyata Saulus itu saksi mata kematian Stefanus itu. Jadi yang dulu Saulus itu menganiaya Stefanus itu sampai mati, ikut terlibat gitu ya. Kelak itu kan berjumpa dengan Yesus lalu bertobat. Justru gitu. Menjadi sosok yang berpengaruh banget. Betul. Di kemudian hari. Di kemudian hari. Dan kalau kita tahu kisahnya Paulus, dia juga rela menderita. Ya. Dan demi Yesus gitu ya. Dan berulang kali di penjara. Betul. Nah itu kan intinya berarti kan nderek Gusti itu bukan sekedar status agama, bukan sekedar golek penae, tetapi juga ya penae entuk, tapi kalau kita diajak untuk katakanlah berjuang, menderita juga harus mau dong. Itu wujud iman kita kepada Kristus. Dan tidak menyangkal Yesus gitu. Seperti lagu tadi, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
meskipun saya susah, menderita, di dalam dunia. tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya gitu. Mas, tadi niki sing diwaca dhewe iki mau ki nek diterapkan ning keluarga ki jadi gimana ini, Mas? Takon tenanan iki lho. Iya. Piye ya? Nek keluarga kan ya sosok menderita loh. Ya sosok kentekan duit ngono ya misalnya. Sok-sok kita udur entah dari hal yang sepele sampai hal yang besar. Kerepotan ngurus anak kayak yang pernah kita rasakan juga. Mungkin punya masalah dengan keluarga yang lain, dengan sedulur karo tangga. Mungkin sakit hati. Pernah saling menyakiti gitu ya. Nah aku ya gampangane merenungkan adalah apa sih yang dikersaki Gusti Yesus ya di situasi itu gitu. Misalnya pas kita khawatir karena macam-macam ya, Yesus mengajarkan apa? Ya tetap setia dalam arti tidak perlu terhanyut dalam ketakutan itu kan. Tetap bersyukurlah dan sebagainya. Atau pas kita sedang ada sakit hati ya, Yesus kan memerintahkan untuk mengampuni gitu. Nah itu kan salib dalam keluarga tanda kutip kan semacam itu juga gitu. Ya memang nggak gampang sih ya. Tapi kan nggak ada pilihan lain toh, wong itu kita mau ikut Yesus kok mengampuni bahkan yang orang yang bersalah kepada kita pun. Dan kita kan memang sudah di dalam pernikahan kan kita juga sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk setia selamanya. Janji nikah itu ya. Janji nikah. Berarti kan itu juga kan disaksikan sama Tuhan ya. Berarti kan itu juga ibaratnya kayak mengikut Yesus selamanya itu gitu ya. Meskipun menderita susah dan menderita dalam rumah tangga. Nah ya susah terus lah. Susah terus. Loh, kan ada susah senengnya. Oh iya, ada suka dan duka ya. Iya. Oh iya, janji nikah itu kan suka dan duka. Aku akan mencintaimu dalam suka dan duka gitu. Dalam sehat maupun sakit. Sehat sakit sampai selama-lamanya. Berarti setia mempertahankan rumah tangga itu juga bagian dari komitmen kita ikut Yesus. Nggak hanya suami dan istri, tetapi kan juga sampai ke anak-anak. Gitu. Ya gitulah kayaknya. Mungkin juga. Bapak Ibu Saudara yang ini kan lebih pengalaman, akhirnya kan agak rum suwe toh ya wis. Mungkin Bapak Ibu yang lebih punya pengalaman bisa ngajari ke kita. Bisa, betul. Nanti kami yang suka roh. Iya. Wis intinya ngono ya. Pokoknya kita berusaha dari Gusti saling menguatkan dan memang butuh keluarga, tidak hanya kalau sendirian akan lebih berat. Tapi kalau keluarga mendukung pasti bisa melewati masa-masa susah dengan lebih tegar lah. Dari Gusti selamanya ya. Oke, setuju? Saling menguatkan ya. Oke, sip. Wis saiki ndonga sik ya. Yuk. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama berdoa menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya hantarkan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah bersama dengan kami merenungkan sabda yang indah, bagaimana kami diajar untuk mengikuti Yesus apapun yang terjadi, bahkan meskipun kami mengalami berbagai macam penderitaan. Ada saat di mana kami terkadang tergoda untuk meninggalkan Yesus, untuk lemah dalam iman. Namun malam hari ini Engkau menguatkan kami tetap setia menjadi pengikut-Mu, meneladan apa yang Engkau ucapkan dan Engkau lakukan dalam kehidupan kami secara nyata. Dan biarlah kami sebagai keluarga saling menopang dan saling menguatkan satu sama lain. Kami menaikkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Oke, menutup persekutuan doa keluarga malam hari ini ada sebuah lagu yang juga sangat inspiratif. Lagu sekolah minggu janjane, tapi ini dinyanyikan oleh paduan suara dan jadi sangat indah. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yuk, dengerin yuk. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.